Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah sifat resistor, sifat induktor, dan sifat kapasitor. Resistor. Gambar di samping adalah diagram resistor saat dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Arus bolak-balik mengalir pada resistor dengan fase sama dengan tegangannya. Grafik tegangan V dan arus I terlihat pada gambar di samping. Saat tegangan naik, arus listrik naik pada interval waktu yang sama dengan amplitudo yang berbeda. Jika persamaan tegangan pada rangkaian murni resistor adalah V sama dengan V maksimum sin omega T, maka arus listriknya I sama dengan I maksimum sin omega T. Hubungan arus dan tegangan pada hukum Ohm adalah V sama dengan IR. Oleh karena itu, gambar di samping terlihat grafik arus listrik lebih rendah amplitudonya dibandingkan grafik tegangan. Adapun diagram fasornya dapat digambarkan searah, V sefase dengan I. Induktor. Pada umumnya, induktor merupakan lilitan kawat. Saat ada perubahan arus listrik yang mengalir melalui induktor, maka timbul GGL induksi. Besar GGL induksi bergantung pada induktansi diri dan laju perubahan arusnya. Ketika induktor dihubungkan dengan tegangan bolak-balik yang menyebabkan arus padanya berubah secara sinusoidal, induktor akan memiliki reaktansi induktif. Reaktansi induktif serupa dengan hambatan pada resistor. Saat arus listrik bolak-balik mengalir pada induktor, induktor memiliki hambatan terhadap aliran arus listrik. Hal ini disebabkan adanya perubahan fluks magnet yang terjadi saat ada perubahan arus pada kumparan. Analogi dengan hambatan pada resistor, hubungan tegangan VL dan arus listrik I pada induktor adalah VL sama dengan I XL. Dengan XL yaitu reaktansi induktif yang besarnya adalah XL sama dengan omega L atau XL sama dengan 2πfL. Dengan L adalah induktansi diri, F adalah frekuensi, dan XL adalah reaktansi induktif. Berdasarkan persamaan reaktansi induktif di atas, dapat dipahami bahwa semakin besar frekuensi arus bolak-balik, maka reaktansi induktif semakin besar. Namun, jika induktor dihubungkan dengan arus searah, maka induktor tidak memiliki reaktansi induktif. Grafik tegangan dan arus listrik pada induktor saat dihubungkan dengan tegangan bolak-balik terlihat pada gambar di samping. Grafik tegangan lebih dulu dari arus dengan beda fase pi/2 radian. Hal ini terjadi karena saat ada perubahan arus listrik pada induktor timbul flux induksi magnetik yang berlawanan sehingga arus listriknya tertinggal 1/4 siklus dari tegangan. Persamaan tegangan pada induktor VL sama dengan V maksimum sin omega T plus pi/2. Sedangkan persamaan arus listriknya I sama dengan I maksimum sin omega T. Dengan omega sama dengan 2πf. Adapun diagram fasor untuk induktor dapat dilihat pada gambar di samping. Dapat dilihat V dan I berbeda sebesar 90 derajat dengan V mendahului arus listrik I. Kapasitor.
Saat kapasitor dihubungkan dengan arus searah, kapasitor akan terisi muatan sampai penuh, kemudian arus listriknya terputus. Berbeda karakteristiknya saat kapasitor dihubungkan dengan arus bolak-balik. Analogi dengan resistor, kapasitor memiliki hambatan terhadap arus listrik saat dihubungkan dengan tegangan AC. Hambatan pada kapasitor saat dihubungkan dengan tegangan bolak-balik dikenal dengan reaktansi kapasitif. Hubungan tegangan dan arus kapasitor dapat dinyatakan sebagai VC sama dengan IXC. Dengan XC adalah reaktansi kapasitif dan XC sama dengan 1/omega C. C adalah kapasitas kapasitor. Grafik tegangan dan arus listrik bolak-balik pada rangkaian kapasitor dapat dilihat pada gambar di samping. Pada kapasitor, arus listrik terlebih dulu mengalir sampai kapasitor memiliki tegangan sama dengan tegangan sumber. Oleh karena itu, grafik arus listrik mendahului tegangan sebesar pi/2 radian atau 90 derajat. Adapun diagram fasor untuk kapasitor terlihat pada gambar di samping. Mudah kan? Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.